Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal menjalankan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah di mana Bapak Ibu honorer bekerja. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu kabar baik untuk Bapak Ibu honorer setanah air, yang mana sedikit ada perubahan profesi tenaga honorer yang akan diangkat otomatis dan diprioritaskan menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa kabar baik ini Bapak Ibu, dan kira-kira apa juga perubahan dan hal baru ini tentang prioritas dan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN ini secara otomatis. Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, supaya Bapak Ibu tahu kira-kira profesi tenaga honorer apa saja yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN secara otomatis 2023 tahun ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah Indonesia akan mengangkat jutaan tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada akhir November 2023 akhir tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa kepastian status kepegawaian dan memberikan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer ya. Dan apalagi pada informasi ini ada perubahan prioritas. Bukan hanya guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis, bahkan yang sudah diaudkan selama ini di database BKN di cover kembali menjadi prioritas dan diangkat otomatis menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Diangkatnya mereka dalam arti honorer tanpa ada pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini harus sudah terrealisir paling lama 28 November 2023 tahun ini. Ini satu kesimpulan dari pemerintah bersama dengan DPR RI dalam hal penuntasan dan penanganan honorer di tanah air di tahun 2023 tahun ini. Pengalihan menjadi ASN P3K 2023 dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer yang tercatat dalam database Kemenpan RB. Selain itu Bapak Ibu ada tambahan yaitu termasuk Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan juga tenaga kebersihan dan office boy. Itulah perubahan terkini terkait dengan honorer yang akan diangkat menjadi ASN secara otomatis dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023 tahun ini. Lalu tenaga honorer tersebut terdiri dari para pendidik dalam arti guru, kemudian tenaga kesehatan yang terdiri dari berbagai profesi, ada dokter, ada kebidanan, ada perawat di berbagai jenis, termasuk juga tenaga administrasi, kemudian tenaga kebersihan atau office boy, satuan polisi pamungpraja, satpol pp, dan tenaga honorer lainnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu artinya semua honorer yang telah terdaftar database BKN itu dan semua honorer yang diakui bekerja di instansi pemerintah bersukacita di tahun 2023 ini karena diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya yakin bahwa Bapak Ibu benar-benar berbahagia, bersukacita mendengar informasi ini. Doakan semoga hal ini dapat terrealisir dalam waktu yang cepat. Ingat bahwa komitmen pemerintah dalam hal penuntasan honorer didukung oleh DPR RI dan bahkan perjuangan honorer, impian honorer menjadi ASN benar-benar dibela oleh DPR RI, terutama dari Komisi 2 DPR RI. Inilah kebanggaan dan kebahagiaan honorer di tahun 2023 tahun ini. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau tidak ada PHK. Dalam arti PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Artinya tetap honorer ini di-save, artinya tetap diselamatkan untuk tetap bekerja di instansi pemerintah. Serta tidak ada pengurangan honor bagi tenaga honorer yang diterima saat ini.
Bahkan diupayakan oleh pemerintah supaya ada kesejajaran atau kesetaraan kesejahteraan honorer dengan para ASN, P3K, dan PNS. Tentunya dengan diangkat menjadi ASN dengan status P3K maupun PNS. Kebijakan ini diambil untuk menghindari adanya pembengkakan anggaran dan menerapkan prinsip keadilan kompetitif serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi aparatur sipil negara. Artinya, semua Bapak Ibu honorer ini diberi hak yang sama menjadi ASN, mengingat beberapa pertimbangan-pertimbangan, antara lain masa pengabdian yang terlalu lama, kemudian kontribusi yang sudah dilaksanakan, pengabdian yang sudah diabdikan, demikian juga dengan jasanya, dan keahlian-keahlian keterampilan honorer dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik melalui instansi di mana Bapak Ibu honorer bekerja selama ini. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, Profesor Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa Kemendikbud membutuhkan 601.286 formasi ASN P3K guru untuk tahun 2023. Ini masih untuk guru Bapak Ibu ya, di dunia pendidikan, belum yang lain. 601.286 formasi ASN P3K guru untuk kebutuhan Kemendikbudristek. Jumlah ini dibutuhkan untuk penuntasan kebutuhan guru aparatur sipil negara di sekolah negeri. Tentunya Bapak Ibu ya, karena memang Bapak Ibu honorer ini bekerja dan mengabdi di sekolah negeri. Sebelumnya, Bapak Ibu harus mencari tahu terlebih dahulu terkait tantangan dalam implementasi pengangkatan P3K 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa tantangan ini Bapak Ibu? Simak terus, ada 5 uraian berikut ini. Pertama, pengangkatan P3K 2023 akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Selain itu juga hal ini dikarenakan P3K memiliki kepastian hukum dan status kepegawaian yang jelas sehingga dapat bekerja lebih profesional dan fokus pada tugas-tugas yang diemban. Tentunya ini bukan suatu hal baru bagi Bapak Ibu honorer, karena pekerjaan ini sudah dikerjakan selama bertugas sebagai honorer di instansi pemerintah. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Tentunya, oleh karena Bapak Ibu sudah menjalankan kegiatan selama ini, maka diharapkan lebih profesional lagi dan fokus dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada Bapak Ibu honorer. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal yang kedua, meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Selama ini, tenaga honorer seringkali bekerja dengan status yang tidak jelas dan gaji yang sangat rendah, tidak sesuai UMR, apalagi tidak sesuai dengan pendapatan para ASN. Dengan pengangkatan sebagai P3K 2023, mereka dalam arti honorer akan memiliki kepastian status kepegawaian yang jelas dan mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan jabatan dan pengalaman kerja. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan keluarga mereka, serta mendorong mereka untuk bekerja lebih produktif dan berkualitas. Yang ketiga, mengurangi jumlah tenaga honorer yang bekerja tanpa jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan bahwa tenaga kerja harus memiliki jaminan sosial yang mencakup asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan pensiunan. Namun, tenaga honorer seringkali bekerja tanpa jaminan sosial yang memadai. Dengan pengangkatan sebagai P3K 2023, mereka akan mendapatkan jaminan sosial yang layak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Poin keempat, mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam jangka panjang, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2023 diharapkan dapat mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya hal ini dikarenakan P3K memiliki status kepegawaian yang jelas dan memiliki kesempatan untuk mengikuti tentunya berbagai pelatihan dan pengembangan diri yang disediakan oleh pemerintah tentunya. Dengan demikian, P3K dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas diri
serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Hal yang kelima yaitu tantangan dalam implementasi pengangkatan P3K 2023. Meskipun pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2023 memberikan banyak manfaat, tetapi tetap saja terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan anggaran, di mana pengangkatan sebanyak 2.360.363 honorer ini menjadi P3K 2023 tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. Selain itu juga terdapat tantangan terkait dengan sumber daya manusia yang berkualitas atau SDM yang berkualitas. Sebagian besar tenaga honorer merupakan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan yang rendah. Tentunya juga ini adalah merupakan satu tantangan. Sebagaimana informasi bahwa honorer ada yang berijazah SD, SMP, dan SMA. Nah, tentunya ini juga adalah satu kendala yang dipikirkan oleh pemerintah. Maka berikut adalah daftar tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023. Pertama, tenaga pendidik dalam arti guru, tenaga kesehatan dengan berbagai profesi, ada dokter, kebidanan, gizi, dan seterusnya, perawat, seterusnya penyuluh pertanian, 4, tenaga administrasi, dan ini yang baru masuk Bapak Ibu ya, tenaga kebersihan atau office boy, kemudian satuan polisi pamung praja atau Satpol PP, dan ketujuh adalah honorer lainnya. Tentu honorer lainnya dimaksud di sini adalah jenis honorer yang memang belum tercover di sini, tetapi diakui sebagai honorer di instansi pemerintah. Kemudian, pengangkatan menjadi ASN P3K 2023 ini bersifat otomatis, sehingga tidak melewati proses seleksi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.